Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita semua bersukacita ya kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mohon perhatiannya bagi Bapak Ibu yang membawa putra-putrinya, tolong dijaga dengan baik supaya tidak mengganggu jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Kalau yang nangis segera dibawa keluar supaya semuanya berjalan dengan tertib. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari teduhkanlah hati kita, tenangkanlah pikiran kita, dan arahkanlah diri kita bagi Allah yang berkasa. Tatkala engkau memasuki, tatkala engkau memasuki rumahnya yang kudus. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 28 bait 1 sampai 3. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tidak diberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Permulaan sampai akhir ibadah kita ini, jadi kiranya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali.
Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita merendahkan diri di bawah hukum Taurat, hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Mari kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku, ya Bapa, kami yang pemurah dan pengampun. Kami menyadari kesalahan kami.
Kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu maupun terhadap sesama kami, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Marilah kita mendengar berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh ucapan syukur dengan berdiri. Selayaknya hamba Tuhan Yesus Kristus memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah, sesuai dengan janji Allah dalam Ibrani 8 ayat yang ke-12 sebagai berikut. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru pagi hari ini, diambil dari Ibrani 10 ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat, marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat, marilah ya Tuhan pimpin anakmu, marilah ya Tuhan pimpin anakmu. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah, marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu, marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dan dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Salam. Salam. Ada sukacita hari ini? Kasih salam buat kanan kiri saudara. Tuhan Yesus berkati engkau hari ini. Haleluya. Salam. Kita akan mempersiapkan tubuh jiwa roh kita kalau ada. Mendengarkan pujian, waktu dan tempat dipersilahkan. Memang ada? Sebenarnya saya datang juga mau nyanyi, cuman saya datang ke sini bukan untuk menyanyi. Nanti lain kali kalau kita ketemu lagi. Kita akan mempersiapkan tubuh jiwa roh kita untuk mendengar firman Tuhan, agar supaya atmosfer tempat ini dibersihkan, dikuduskan oleh Tuhan, supaya konsentrasi kita penuh hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kidung Keesayan 124 bait pertama dan bait yang kedua, taburkan firman ya Tuhan. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar, berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Firman-Mu pelita bagiku dan suluh bagi jalanku. Ku tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukan di dalam seluruh kehidupan. Tundukkan kepala dan minta kekuatan daripada Roh Kudus, kita berdoa. Segala hormat kuasa hanya milik-Mu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang hanya nama Yesus, ada keselamatan. Maka dengan itu kami sujud menyembah kepadamu Allah Bapa Tritunggal, yang memberi hidup, yang memberi keselamatan, yang membebaskan dari segala hal terburuk adalah kematian. Kami mohon kuasa Allah untuk bersihkan pikiran, perasaan kami, tubuh jiwa roh kami. Kuasailah dengan urapan baru, sehingga segala sesuatu firman yang kami dengar, yang kami baca, dan kami telah bersama
boleh menjamah hati dan pikiran kami, boleh menyiram hati kami, boleh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang hidup. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan, sehingga segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan tidak keluar dari diri hamba-Mu sendiri, tapi berasal dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau, karena segala-galanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dari awal, pertengah hingga akhirnya firman Tuhan boleh kami sampaikan. Kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang boleh mengendalikan hamba-Mu. Demi nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melihat bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Markus di Perjanjian Baru, pasal 5 maksud saya, 21 sampai pada ayat yang ke-43. Ingat bahwa firman Tuhan minggu lalu, tenang dan diamlah. Di Alkitab, diam dan tenanglah. Kalau dibolak-balik itu no problem, tidak masalah, yang penting paham saja. Markus pasal 5, ingat, dia berkesinambungan terus firman Tuhan ini. Minggu lalu itu keselamatan juga yang dibahas, tapi iman dan percaya saja pasti dapat. Markus 5 ayat 21 sampai 43 kita baca silih berganti. Seperti biasanya saya ayat yang ke-21, dan di sini di konteks ini ayat 1 dia di sini, tapi ayatnya di sini 21, ayat 22 Saudara, berakhir kita sama-sama di ayatnya yang ke-41. Sudah dapat semua, katakan amin. Amin. Kita mulai. Sesudah Yesus kita bangkit berdiri bersama-sama. Maaf. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. 1, 2, ya. Dan memohon dengan sangat kepadanya, maksudnya Yesus, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika dia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?
Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Sama-sama kita baca 1, 2, ya. Lalu dipanggilnya anak-anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengar, itu dicatat, yang memelihara, dan yang melakukan firman itu dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali duduk. Salam. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita diberi kesempatan boleh ketemu jumpa hari ini. Ketemu muka Allah dengan saudara dan saya. Ibu Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu diam, tenanglah. Dalam dua kata itu sangat kontradiksi, sangat berlawanan. Diam dan tenanglah. Kalau disuruh diam, belum tentu diam. Kalau disuruh tenang, belum tentu tenang. Pasti bereaksi. Reaksinya mungkin dari dalam, saudara. Itu sudah modelnya awam atau dunia adanya. Kenapa disuruh diam dan tenang? Karena ada pemilik keselamatan di dalam ruangan itu atau di tempat itu. Katakan amin. Di dalam suatu masalah yang sangat besar, goncangan laut yang luar biasa, Yesus disuruh tidur. Ada Yesus di rumahmu? Amin. Dia apa? Yesus suruh diam, tidur, biar kami mancing. Itu sombong. Orang sombong Tuhan gak suka, gak senang. Sombong karena jabatan. Ingat, jabatan, gelar, dan semuanya dunia ini sementara. Tapi yang kekal keabadian adalah Yesus Kristus. Sudah pernah tahu alamat surgawi? Siapa yang tahu alamat surgawi? Nah, kasihan. Saya pernah sampaikan ini di sekolah di mana anak saya sekolah, dan dia gereja HKBP, dan dia bilang, "Aku tidak pernah dengar ini." Masa? Ini firman Tuhan. Singkat ceritanya, alamatnya Bapa Surgawi, jalannya Yesus Kristus. RT-nya iman, RW-nya harapan, kelurahannya kasih, kerajaan Allah, kode posnya Yohanes 3:16, nomor teleponnya Yeremia 33 ayat 3. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara punya hal ini, maka suami dan saudara dan saya, kita bisa sampai kepada tujuan yang sama di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Itu makanya dia katakan hari ini, temanya munculkan. Apa temanya? Baca sama-sama, temanya apa? Baca. Saya nggak berbahasa Inggris, bahasa Indonesia saja, karena saya nggak bisa berbahasa Inggris. Baca apa temanya? Iman yang memulihkan dan memberikan apa? Baca sama-sama 1, 2, ya. Katakan amin. Iman yang memulihkan dan memberikan keselamatan. Ada dua manusia yang ada di konteks ini. Yang pertama adalah ada seorang yang kerja dalam rumah ibadat. Ngapain dia? Datang ke Yesus.
Dia mendengar berita-beritanya. Dan yang kedua ada seorang perempuan yang 12 tahun apa? Pendarahan. Najis bukan? Pasti orang suci kudus pasti, wah jangan di sini. Kembali ke laptop. Saya baca ayatnya, saya nggak mau bermain tanpa ayat. Nanti saya disalahin lagi, bilang khotbahnya Allah apa? Hanya Tuhan yang tahu. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Berarti maksudnya minggu lalu ada di dalam perahu. Yesus disalahkan, "Guru, kau biarkan kita mati. Coba lihat ini." Terus apa dia bilang? "Hei, danau diam." Baru lebih, siapa gerangan? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Ya bisa, orang dia penguasa kok. Yesus selalu kita kasih di dalam, maaf kalau saya bilang kandang jelek sekali. Tapi dia dilahir di kandang domba. Di dalam lemari. Anak saya waktu dia masih kecil umur 2 tahun dia bilang, "Imari." Ditaruh. Kalau enggak di dalam lemari, di atas lemari. Di imari. Alkitab. Yesus ada di rumahmu? Ada? Disuruh ngapain? Jadi kepala rumah itu bukan saudara kepalanya, saudara yang mengaturnya, makanya ngaco. Makanya suami dan istri selalu kontradiksi, salah faham, faham terus. Sedikit-sedikit, jangan sedikit-sedikit, banyak-banyak aja salahnya. Itu gereja masa kini. Begitu sudah ada di atas jabatan, lupa di bawah. Itu fakta membuktikan, survei membuktikan. Ketika orang di bawah, buntan, nulun-nuwun, tapi sudah di bawah, kembali ke laptop. Saudara punya Yesus di rumah, libatkan dia dalam segala kehidupan rumah tanggamu. Katakan amin. Sekali-sekali saya datang, makanya saya buat gentar saudara. Biar iblis itu keluar dari tempat ini. Amin. Mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Ayat yang ke-22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yarius. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Ngapain dia? Dia tahu dia orang gak bisa apa-apa. Tersungkur. Kita enggak. Udah bersalah, masih bertahan. Ada amin? Bertahan dalam dosa. Siapapun dia. Ini teguran hari ini buat saya dan buat saudara dan buat semua. Sudah salah gak mau tersungkur. Bagaimana bisa terjadi mujizat? Gak akan. Mau diberkati oleh Tuhan hari ini? Amin. Kenapa ragu-ragu? Kalau ragu-ragu iman yang palsu. Masih yes. Amin. Karena Yesus yang berbicara, tersungkurlah dia di bawah kaki Yesus. Dan memohon, ngapain? Dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang apa? Sakit. Sakit apa? Hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap apa? Datanglah. Letakkan tanganmu. Ngatur bukan? Kita enggak. Biar aku yang tumpang tangan. Mana bisa? Tuhan lakukan bagianmu. Tuhan lakukan bagiannya. Dan memohon dengan sangat. Coba lihat kata-kata ini. Sangat. Enggak setengah-setengah. Makanya begitu. Diamlah dan tenanglah. Redah. Mana imanmu? Padahal Yesus mereka bergaul. Diadakan mujizat. Yesus hidupkan orang mati dari kematian 3 hari.
Mereka lihat itu, diubah air menjadi apa? Roti? Bukan. Jangan ikut yang salah, itu yang benar saja. Diubah air menjadi anggur. Jadi kehidupan yang susah hari ini diubah menjadi berkat. Kalau saudara punya iman, kalau saudara taat, kalau saudara percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Supaya ia selamat dan hidup. Tinggal orang ini punya iman, anaknya itu selamat dan hidup. Jadi kalau terjadi dalam kehidupanmu apa-apa, jangan langsung keok. Aduh Tuhan, begini nasib. Enggak, salah itu. Kita enggak hidup dengan itu. Kita hidup dengan iman yang tidak bisa lihat tapi bisa Pernah lihat angin? Pernah rasakan angin? Yo, itu iman. Jangan mesti pegang dulu ini air ya. Enggak usah hanya di bayang-bayang, hanya di awan-awan. Tetapi ketika engkau percaya dan taat, tunduk dalam otoritas firman Tuhan, segala penyakit dihapuskan oleh kuasa darahnya. Ada amin? Ibu bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, itu sebenarnya orang Kristen yang sejati. Tapi ada enggak itu tadi, tahu enggak jalannya? Kenapa orang enggak melakukan? Oh, tahu jalannya, kesasar. Bapak dan ibu bertiga mau masuk surga? Itu jalannya. Nanti kalau saya datang kapan saja ada waktu saya tanya ini, ada yang hafal apa enggak? Kuhadiahkan aqua 1 gelas. Ibu bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, perlu itu iman. Iman kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Harapan kita harus ada di dalam Yesus Kristus. Harus ada. Baru ada kode pos kita ketika kirim kita surat ke Yesus adalah Yohanes 3:16. Harus jelas alamatnya. Jangan kayak alamat Ayung Ting Ting. Salah alamat. Saudara sering salah alamat? Sering. Orang udah dibilang kok. Kelurahannya itu kasih Allah. Kenapa itu semakin luas Bapak Ibu dan Saudara? Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Coba lihat. Kalau bagi-bagi makanan kan itu berbondong-bondong orang kan. Coba kalau bagi-bagi firman, aduh saya nggak bisa datang, mana ini semua. Kosongin tempat duduknya. Udah lihat Yesus datang hari ini malah nggak berbondong-bondong. Itu orang Kristen itu. Saya sama itu. Alasannya apa? Aduh lagi lelah. Jadi ada beberapa hari ini saudara kita ini baru pulang dari Bandung tadi malam sekitar jam 10-an. Dan dari perjalanan ke Bandung itu juga di tol pada larang itu juga saya terima telepon dan saya memang harus juga kita pakai Zoom. Saya sedang latih umat juga lewat telepon. Jadi nggak ada batasnya Bapak Ibu. Sekarang pakailah telepon ini buat untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Ada amin? Nggak ada batasannya. Oh nggak bisa ke gereja. Sekarang nggak ada Zoom. Kalau walaupun jauh di luar negeri saya bisa. Itu namanya ketaatan Bapak Ibu dan Saudara. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Coba lihat. Maunya kalau saya datang itu berdesak-desakan orang. Wah, saya siapa? Yesus bukan. Ayat 25 dia bilang apa? Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita apa? Pendarahan. Berapa lama? Berapa umur anak itu juga yang sedang sakit? 12 tahun. Umur Yesus waktu dia mulai pelayanan umur segitu udah bisa masuk ke dalam dan dia berdebat. Kenapa 12? Kenapa enggak 13? Orang Tuhan udah atur dari sana, enggak usah tanya itulah.
Kadangkala kita tanya yang sukar-sukar supaya orang gak bisa jawab, padahal kita juga belum bisa jawab. Gak usah repot, gak usah hepot Bapak Ibu dan Saudara. Ada ngapain di situ perempuan pendarahan itu? Karena dia sudah pernah mendengar berita tentang Yesus menghidupkan orang mati. Siapa dia? Nanti cari di Alkitab. Kalau saya semua, nanti saudara yang pintar aku jadi biasa-biasa. Enggak, Bapak Ibu dan Saudara. Lazarus dihidupkan, diubah air menjadi anggur. Apa enggak lihat? Lihat, sampai ada orang yang ngetes. Ini tidak pernah saya lihat, anggur ini seluruh muka bumi ini. Yang manisnya luar, yang hebatnya luar biasa. Udah lihat, itu murid-murid sudah lihat. Tapi mereka percaya. Enggak. Bapak Ibu dan Saudara, sama dengan murid-murid itu. Aku dosamu. Sama. Ketika lihat mujizat, haleluya. Ketika nggak ada mujizat, haleluya. Begitu di dalam gereja, amin. Begitu di luar diperhadapkan oleh situasi dan kondisi, rumah tangannya hancur-hancur. Dia bilang, Tuhan, kok bisa? Kenapa nggak berharap kepada Tuhan? Danau yang begitu mau mematikan, dia bilang, diamlah dan tenanglah. Ngapain? Saudara diam dan tidur. Yesus gak disuruh ngapa-ngapain. Kalau datang pendeta di rumah ibu kan bilang, Pak pendeta tidur ya. Kami mau beres-beres dulu. Ngapain suruh tidur? Suruh itu pendeta bersihkan dari depan sampai belakang. Nyapu? Bukan. Sucikan, kuduskan dengan darah Kristus Yesus. Amin. Ayat 27 dan 28 Bapak Ibu dan Saudara, dia katakan apa di sini? Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Coba lihat, dia mencuri bukan? Perempuan 12 tahun pendarahan ini dia punya iman. Kalau aku menjamah jubahnya saja, aku menjadi apa? Sembuh. Tadi bapak yang punya anak 12 tahun itu yang sedang mau mati itu juga, gak usah apa-apa, aku percaya. Pasti dia hidup. Kita gak begitu Bapak Ibu dan Saudara. Selalu melawan. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya gak ngomong bohong loh, fakta ini. Kadang-kadang orang gak suka kalau saya bilang fakta. Memang kita ini gak jujur dalam kehidupan kita. Selalu kita tutupi dosa. Karena baru diambil firman Tuhan, dikumas baik-baik. Karena kata firman Tuhan, kasih adalah menutupi segala dosa. Ya, tapi konsekuensi dosa tetap harus dikerjakan. Begitu terjadi jatuh di dalam dosa, wah, gak usah urus. Telanjang di hadapan Allah. Sama seperti malam dan terang siang. Ketika siang terang semua, ketika malam gelap semua. Ya pura-pura baik, pura-pura benar, maaf. Purba itu kan gitu, pura-pura baik. Istilahnya jangan tersinggung. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Lama? Enggak lama. Sekejap. Ada yang mau datang ke Yesus hari ini? Kalau aku jamah jubahnya, buat apa sih dunia ini sementara? Yang kekal itu hidup di dalam Yesus Bapak Ibu dan Saudara. Itu yang dikatakan iman, harapan dan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang. Kisah para Rasul pasal 4:12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang mereka akan diselamatkan. Berarti keselamatan hanya ada di dalam Yesus
Kristus. Saya kasih tahu, Isa dengan Yesus beda, nggak sama. Makanya orang ambil celah itu. Yesus tetap Yesus. Gak usah digambar-gambar, diumpamakan. Gak ada itu iman abu-abu. Iman tidak bisa dilihat tapi bisa dipercaya. Jelas. Buktinya ada Bapak Ibu dan Saudara. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah jubahku ini? Enggak. Siapa yang menjamah jubahku? Penuh dengan apa? Kasih. Baca Alkitab itu jangan kata seru dibuat jadi kata tanya, ada maksudnya. Siapa yang menjamah jubahku? Yang orang dengarkan, siapa ya? Bukan saya. Murid-murid yang so jago ini merasa dirinya sudah lama dalam gereja, merasa dirinya udah lama jadi pendeta, merasa dirinya udah lama jadi penatua diaken. Oh, enggak tahu dia pakai ini. Kan tahu tempat ini berdesak-desakan. Siapa yang bisa lihat? Tapi aku bisa lihat Anda, kata Yesus. Saya bisa lihat kamu siapa, apa yang kamu lakukan. Yesus enggak tahu karena dia maha tahu. Tapi orang itu sadar karena dia 12 tahun pendarahan, udah pergi ke tabib. Habis semua uang yang ada di tangannya. Bukan bertambah sembuh tapi semakin merajalela itu penyakit. Sadarkah dia? Itu yang diminta Tuhan hari ini. Sadarkah saudara dan saya kita manusia berdosa? Amin. Mata kita tersungkur, Tuhan. Dia tunjuk tangan. Aku. Saya. Yesus marah? Enggak. Dia bilang, imanmu ya menyelamatkanmu. Wow. Hari ini berbicara iman, dan iman. Maka saya bilang jalannya, RT-nya, RW-nya, kelurahannya, kode posnya, dan nomor telepon. Ada yang pernah nelpon Pak Pendeta Laya dari tempat ini? Ada. Yang beritahu bahwa Pak konfirmasi balik bahwa Bapak melayani jam sekarang di sini. Ditelepon karena apa? Enggak, bukan. Karena saya bukan Tuhan Yesus. Saudara bangga menjadi orang percaya, amin? Mesti bangga Bapak Ibu dan Saudara. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang mereka akan diselamatkan Bapak Ibu dan Saudara. Siapa yang menjawab jawabannya? Murid-muridnya menjawab dan seterusnya. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar, ayat 33, ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberi tahukan segala sesuatu kepadanya. Coba lihat ini. Dia dengan tulus, bukan fulus. Tulus. Kadang-kadang kita fulus. Ikhlas. Bukan hanya itu, tersungkur. Karena dia tahu adalah Maha Kuasa. Telah ada di tengah-tengah kehidupannya. Dan dia merasa Yesus ada yang hilang. Ada kuasa yang keluar. Pendeta ketika selesai khotbah ini banyak tenaga yang habis. Banyak. Ibu bapak yang kasih Tuhan Yesus tersungkur. Ngapain dia melakukan itu? Dia tahu bahwa Tuhan itu melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Maka katanya perempuan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan berbuatlah dari bersembuhlah dari penyakit. Sembuhlah. Sudah terjadi kesembuhan? Sudah. Tapi kenapa Yesus ulangi lagi? Supaya lebih mantap. Itu tugas kami sebagai pendeta. Saudara sudah punya iman, kami datang mengukuhkan
mendoakan di rumahmu. Kalau datang pendeta di rumahmu, jangan biarkan dia duduk dan diam. Tuhan, Pak, tolong doakan ini kami. Tolong doakan tempat ini. Jangan suruh dia diam dan tidur di situ. Nanti ada gempa, nanti ada tsunami, nanti ada laut yang menggelogoran dan sana sini. Akhirnya saudara baru kaget. Aduh, baru salahkan siapa? Siapa yang salah? Ada kan lagu itu? Bukan aku yang salah, dia yang salah. Suami dan istri selalu menyalahkan istri. Begitu juga istri, apalagi istri nggak pernah kalah, menang melulu. Ada yang senyum ibu sebelah kanan, baju kuning kotak-kotak itu. Iya, karena memang ku alami Bapak Ibu. Ibu-ibu itu nggak mau kalah. Maka pulang ke rumah mengalah, tersungkur di bawah kaki Yesus. Rupanya kita ini bukan siapa-siapa, bukan karena hebatnya kita Bapak Ibu dan Saudara, tapi karena segala sesuatu. Pergilah dan sembuhlah dari segala penyakitmu. Artinya Bapak Ibu dan Saudara disembuhkan. Begitu juga dan selanjutnya kata Yesus melihat berbicara, datanglah orang dari keluarga pulang rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Masalah enggak ini? Udah lihat mujizat yang terjadi baru datang, Pak, udah mati anakmu. Enggak sopan menyampaikannya itu. Bilang kayak baik-baik, Pak, kayaknya anak bapak itu udah enggak berdaya lagi di rumah, supaya dia enggak shock. Bapak itu shock enggak? Shock, bisa mati di tempat itu. Kalau dia jantungan, tapi orang ini enggak. Dia langsung meminta karena dia memang udah minta dari awalnya. Taruh tanganmu di atas kepalanya, dia hidup dan selamat. Coba lihat. Banyak orang saudara hidup tapi enggak selamat. Banyak orang selamat tapi enggak hidup. Apa itu? Ya banyak di dunia ini enggak percaya Tuhan. Enggak percaya Yesus bahwa dia yang memberikan kehidupan. Dia yang juga memberi berkat. Kita percaya, hanya percaya di mulut saja, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Tuhan, padahal sebenarnya hantu. Iblis juga percaya, tapi ketika mereka melihat segala sesuatu yang Tuhan lakukan, mereka gemetar dan takut. Itu bedanya saudara dengan setan dan saya. Ketika kita ketemu Tuhan bukan gemetar, tapi kita haleluya. Thank you God, terima kasih Tuhan atas kebaikanmu. Lanjutkan. Lalu Yesus memperlombakan seorang perempuan itu serta kecuali itu Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ayat 39. Kita baca sama-sama 1 2. Ya, sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi, coba lihat, anak ini tidak mati tapi tidur. Wah, apakah enggak jengkel? So tahu ini dasar itu. Ketika dia usir iblis dalam satu orang anak juga laki-laki, dan mereka iblis itu bilang saya mau masuk ke babi-babi itu. Dimasukkan babi itu, sekitar babi itu 200 ekor. Makanya orang Kristen itu enggak takut sama setan, karena setan dimakan. Ada amin? Iya kan? Saya pernah ditanya, Pak Pendeta, takut enggak sama saya? Saya enggak takut sama setan. Kenapa? Orang saya makan setannya. Maksudnya apa? Itu babi-babi 200 ekor masuk ke jurang. Dan setan-setan itu mau minta masuk ke situ. Dan saya makan itu, jadi saya enggak takut setan. Tapi kenapa masih ada orang Kristen yang dihantui sama setan? Saya kurang tahu, hanya saudara yang tahu dan Tuhan. Ada amin? Nanti menuduh kalau saya bilang imanmu enggak pas, enggak mau, saya enggak mau. Tapi mau juga kalau saya memang pribadi lepas beri face to face. Imanmu ini, kenapa kurang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Sesudah dia masuk, dia berkata kepada orang banyak itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Walah. Modom, kata orang saya di Sumatera sana. Tetapi mereka menertawakan dia. Coba lihat, mereka ngapain? Kalau ketertawa itu menertawakan orang, ngecek gak itu? Meledek itu.
Gelo. Ya iya dong. Masa tabib? Lebih dari tabib dia itu. 12 tahun beneran dia tabib udah pada datang. Habis uangnya dikasih-kasih. Iblis itu suka uang. Saudara suka uang? Ini ilustrasi doang palsu. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Dibawanya siapa? Bapak anak itu dan mamanya. Kalau orang Manado bilang maminya papinya. Ada opanya di situ? Gak ada. Mami dan papinya saja. Siapa yang dibawa? Yohanes dan Yakobus dan murid-murid Yesus lah. Yang sudah dibilang itu. Kenapa kau kurang percaya? Gak tahu ada pemiliknya di sini. Ya iya Pak, namanya juga manusia. Ya iya manusia terus. Sampai kapan? Yesus sudah datang manusia terus masuk ke bawah. Gak ikut kerajaan Allah, gak masuk alamat surgawi loh. Ayat ke-41. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talita kum, yang berarti, hai anakku, berkata kepadamu, bangunlah. Nggak lama dipegangnya tangan, Bapak Ibu. Iman dan kepercayaan kita itu hanya sepanjang itu. Jangan tunggu iman ini, kok lama kali ya iman saya ini ya. Saya udah berdoa bertahun-tahun, ngapain? Minta jodoh. Ya iya, orang minta sama siapa? Sama ansip. Gak dapat. Minta sama Yesus. Lama menunggunya, ada 3 jawaban menunggu. Iya, tidak, dan tunggu. Menunggu adalah membosankan. Ibu bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan bosan-bosan untuk punya iman kepada Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan akan turun atas hidup saudara. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati saudara dan saya. Amen. Kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan Kidung Kesan 561. Maksudnya 561 bait pertama dan bait yang kedua. Tuhan tolonglah bangunkan imanku. Amin. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Persembahan pujian Cikada, karena kita udah dengar firman Tuhan ini, mungkin ada, mungkin
Karena pernah saya pimpin satu ibadah, awal-awalnya majelis dan semua orang bilang nggak ada yang menyampaikan puji-pujian. Tapi di tengah-tengah begitu saya sampaikan, dia ada. Adakah di tempat ini yang menyampaikan pujian untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan? Amin. Kalau gitu kita tundukkan kepala dan berdoa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Tritunggal. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Segala sesuatu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Maka dengan itu segala kemuliaan-Mu boleh nyata dalam hidup kami. Kalau anak rumah ibadah itu dia bertersungkur memohon kepada Tuhan untuk anaknya hidup kembali. Dan juga ada seorang perempuan yang 12 tahun penderitaan sudah habis-habisan. Semua tabib sudah dia datangi, tapi tidak ada kesembuhan. Tapi Yesus hanya dijabah jubahnya saja, dia menjadi sembuh. Tuhan, kami juga punya iman semacam mereka itu, seumpama mereka itu. Kami percaya, kami meyakini bahwa Tuhanlah yang memberikan keselamatan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang kami akan diselamatkan, perempuan dan laki-laki dan semuanya dunia ini. Tuhan, kami yakini, kami mempercayainya. Firman-Mu yang telah kami dengar tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi mampu melakukan segala perkara besar, kematian sekalipun dalam hidup kami. Karena kami punya alamat Tuhan, iman, pengharapan, kasih, dan nomor teleponmu juga Tuhan. Dan kami ada kode pos untuk kami kirim surat kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya lawatan-Mu telah ada di dalam jemaat ini. Maka dengan itu satu pun tidak ada boleh keluar dari tempat ini tanpa membawa berkat jasmani dan rohani untuk mereka bawa menjadi bekal untuk minggu sepekan ke depan. Kami meyakini, kami mengklaim, kami disembuhkan, kami ditahirkan, kami dihiburkan, kami diberikan pertolongan karena keyakinan kami kepada Tuhan yang hidup. Tuhan, telah Engkau berkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini, di atas mimbar, di bawah mimbar, yang melayani pemain musik pro kantor, dan juga salam presbyterian penerima tamu mimbar 1 dan mimbar 2, yang mengambil kolektan juga telah Engkau berkati. Kami meyakini kami setelah satu roh dimuliakanlah nama-Mu Bapa, karena dari Tuhan dan untuk Tuhan. Jika ada yang hamba-Mu curi kemuliaan-Mu, Tuhan ampuni hamba-Mu. Hamba-Mu tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Terus rendahkan hamba-Mu serendah-rendahnya, tetapi biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan hamba-Mu. Terus hamba-Mu beri belajar Tuhan, untuk tidak segan-segan dan takut untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan di mana hamba-Mu berada. Karena hamba-Mu merasa berdosa jika hamba-Mu tidak sampaikan. Terima kasih Bapak firman-Mu. Hamba-Mu dihajar oleh firman-Mu hari ini dan kami semua. Karena kami yakin dan percaya, kami telah melakukan semua perbuatan yang melanggar ini. Tapi hari ini kami bertobat dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Bapak di dalam surga, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Doa buat keluarga. Keluarga Bapak Sony Johnson, English Bert Pia. Ibu keluarga Ibu Evan Julita Carolina Panggabean. Keluarga Bapak Mulia Andreson Sinurat. Keluarga Ibu Dra Heni Sinaga. Keluarga Bapak Albert Manggasa Lumbang Tobi. Kami serahkan juga dalam tangan Tuhan keluarga Bapak Andrea Sabto Yulianto. Keluarga Bapak Immanuel Sahat Marulia Tua Situmorang. Keluarga Bapak Reinomol H.U. Maubuna. Keluarga Saudara Dian Rahmatdi Purnomo. Keluarga Bapak Ferdinand Tai. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan keluarga ini, biarlah Engkau berkati keluarga mereka. Apa yang sedang mereka gumuli dan hadapi, Tuhan berikan jalan keluar dan Engkau menjawab segala apa yang mereka minta kepada Tuhan. Kami serahkan juga dalam tangan Tuhan Gembala Sida beserta keluarga majelis, beserta keluarga pekerja gereja serta keluarga. Kami pertaruhkan mereka dalam tangan Tuhan. Jadikanlah mereka menjadi contoh. Jadikanlah mereka menjadi pekerja yang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan selalu tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Sehingga kemuliaan Allah terus nyata.
Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan atau pasangan hidup. Tuhan berikan kepada mereka pasangan yang sepadan dengan mereka dan berasal daripada Tuhan. Kami serahkan juga dalam tanda keluarga yang mendambakan keturunan, ibu yang sedang mengandung, biarlah Tuhan memberikan keturunan kepada yang meminta. Dan ibu yang sedang mengandung, Kau berkati buah kandungan supaya bertumbuh dengan baik dan boleh lahir dengan tidak ada kekurangan suatu hal apapun. Bangsa dan negara kami dan kota Depok kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati negara ini, siapapun yang memimpin bangsa ini. Kami yakin dan kami percaya itu semua berasal daripada Tuhan. Berikan kami hati untuk terus melakukan tanggung jawab kami sebagai warga negara yang baik dan takut akan Tuhan, memberi contoh kepada yang lain. Pos pelayanan Dalung Bali supaya semakin bertumbuh. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga buat sinode kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kesehatan jasmani dan rohani. Jadikan mereka menjadi wadah untuk mengolah segala sesuatu gereja GKO seluruh Indonesia pada umumnya. Itu juga kami berdoa buat pernikahan Saudari Herlina Sirang Ringo dan Saudara Yosef di gereja Katolik Status Kristus Raja Balam. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah boleh berlangsung seperti yang Tuhan mau. Berkati keberlangsungannya, berkati pasangan ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Itu juga jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Ibu Lemi Mina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Karsini Surojo, Ibu Marcelina Yusmina Luskikoi Sudarman yang akan dioperasi mata pada tanggal 1 Juli 2024. Kami serahkan juga dalam Tuhan jamah. Tuhan sucikan semua para medis atau dokter. Kami doa juga Ibu Francisca Marihu pasca operasi mata, Ibu Tugihan Umar Yonto pasca operasi tumor abdomen, Ibu Minual Situmorang Borus Simarmata, Bapak Endi Kristianto, Bapak Hari Laismin, Bapak Sajid Jayo Sitepu. Tuhan, sebelum segala sesuatu belum terjadi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sehingga dokter adalah mereka hanya media untuk melakukan semua apa yang sedang dialami oleh jemaat kami. Kami pertaruhkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkati dan tolong, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan operasi yang mantap, yang baik untuk kemuliaan-Mu. Kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Begitu juga kami bazar, kami serahkan dalam tangan Tuhan Pantai Selatan, Pulau Kalimantan. Engkau jamah Tuhan, Engkau berkati, supaya segala sesuatu apa yang dikerjakan di sana untuk kemuliaan Tuhan. Itu juga mari kami berdoa juga agar kegiatan penginjilan pada suku Banjar dapat dilakukan dengan efektif dan dapat menyentuh sendi-sendi kehidupan pribadi orang Banjar, sehingga mereka dapat menerima Injil dengan terbuka. Doakan untuk pekerja-pekerja ladang Tuhan yang dengan setia melayani orang Banjar dan dapat hidup dengan budaya orang Banjar, sehingga mereka dapat diterima di tengah-tengah suku Banjar. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Teknologi, media, digital, dan ekosistem dapat pergunakan secara maksimal untuk pemberitaan Injil. Tuhan, kami yakin dan percaya ini cara Tuhan buat semuanya supaya efektif pelayanan kami dalam penginjilan di mana-mana dengan media yang ada. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat kami yang berulang tahun. Engkau jamah mereka, Engkau berkati umur yang telah Engkau tambahkan kepada saudara-saudara kami yang tertera namanya di tempat ini. Saudari Dinar Irian Pradedi, Saudari Garcia Fedi Kristiani Haurisa, Bapak Jalu Utomo Diso, Ibu Dorse Irene Pati, Saudari Orlando Johannes Peti, Ibu Teresa Elda Utanai Nusi, Ibu Yusiana Normelina, Regan Gabriel Liu, Saudari Penatua Rosilania Evilian Wati Lete, Saudari Kosmita Carmene Pati. Tuhan, mereka telah Engkau tambahkan 1 tahun umur dalam kehidupan. Biarlah mereka bersyukur atas kebaikan Tuhan, dan terus mereka berharap dan punya iman bahwa Engkau tetap menyelamatkan dan memberi kesehatan jasmani kepada mereka siang dan malam. Terima kasih umur yang telah Engkau tambahkan dan juga jam detik
dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap bersyukur dan bergantung berharap kepada Tuhan. Dengan iman mereka dipulihkan dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak atas kebaikan Tuhan buat saudara-saudara kami ini dengan umur yang telah Engkau tambahkan. Tuhan, sekali lagi kami pertaruhkan seluruhnya doa kami yang telah kami sampaikan kepada Tuhan. Boleh Engkau jawab tepat satu waktu Tuhan. Jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang lupa kami berdoa, Tuhan tahu apa yang diperlukan dan butuhkan. Kalau ada kekurangan di sana sini dengan kehidupan hamba-Mu, mohon ampun di hadapan Allah, sucikan kuduskan hamba-Mu. Dan sempurnakanlah doa yang tidak sempurna ini, seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sebagai berikut. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kami jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita yang kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri. Kita akan mengusaikan ibadah kita ini atau kita akhiri. Namun sebelum menerima segala berkat daripada Tuhan, menyambut menyanyi dengan Kidung Keesan 532, bait pertama dan bait yang kedua, Taku tahu kan hari esok. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Taatilah firman Tuhan yang barusan saudara dengar. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan engkau layak menerima segala berkat daripadanya hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Menyambut menyanyi. Bait ketiga. Aku takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir angkatku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat sedang duduk dan untuk bersaat teduh kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.